Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menerangkan mata pelajaran mesin penggerak utama dengan materi adalah marine boiler. Oke. Ini boiler sendiri atau ketel uap adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Oke, boiler di sini uapnya nanti akan digunakan oleh turbin uap sebagai penggerak propeller. Umumnya pada kapal-kapal supertanker biasanya mesin penggerak utamanya adalah menggunakan turbin uap. Turbin uap bergerak dikarenakan adanya tekanan uap yang diberikan dari boiler sehingga turbin itu berputar dan menggerakkan propeller ya. Oke, lalu di mesin-mesin sedang biasanya boiler ini digunakan sebagai pesawat bantu. Contohnya adalah untuk pemanas awal bahan bakar atau pemanas ruangan atau sebagai pembangkit listrik, generator listrik, menggunakan uap. Jadi boiler ini tujuannya ada dua. Kalau di kapal supertanker sebagai penggerak turbin uap, kalau di kapal-kapal biasa biasanya sebagai pesawat bantu. Oke, fungsi boiler kapal. Yang pertama adalah membantu kerja mesin penggerak utama. Seperti Bapak bilang tadi, mesin penggerak utamanya adalah turbin uap. Jadi, boiler ini berperan sangat penting dalam menggerakkan turbin uap. Lalu kemudian sebagai pesawat bantu. Salah satunya adalah sebagai pengontrol suhu udara di ruangan. Lalu juga sebagai pemanas air, lalu pemanas bahan bakar dan sebagainya. Jadi fungsi boiler ini ada beberapa macam ya. Lalu adalah syarat boiler. Oke, boiler mempunyai persyaratan adalah dapat menghasilkan uap dengan berat tertentu dalam waktu tertentu pula dan tekanannya lebih besar dari 1 atmosfer. Seperti yang kita ketahui di dalam ruangan terbuka ini kita memiliki tekanan udara 1 atmosfer. Jadi persyaratan boiler itu adalah mampu menghasilkan uap di atas 1 atmosfer. Ya, kemudian kadar air yang dihasilkan pada uap panas harus sedikit mungkin. Karena apabila uap panas yang akan digunakan di turbin uap mempunyai kandungan air yang tinggi, maka akan merusak sudu-sudu pada turbin atau terjadinya korosi. Ya, jadi itu adalah kadar air yang dihasilkan harus sedikit mungkin pada boiler. Lalu yang ketiga adalah uap yang dibentuk pada boiler dengan jumlah bahan bakar sehemat mungkin. Jadi bahan bakar yang digunakan pada boiler harus sehemat mungkin dan dapat menghasilkan uap yang setinggi-tingginya. Jadi dengan bahan bakar yang sedikit, uap dapat terbentuk untuk keperluan masing-masing sesuai dengan kebutuhan mesin yang ingin digunakan. Oke, lalu yang keempat adalah jika pemakaian uap berubah-ubah pada mesin, maka tekanan uap harus konstan atau tidak boleh berubah banyak. Karena tekanan yang berubah banyak juga akan mengakibatkan rusaknya mesin karena tidak seimbangnya uap yang dihasilkan. Jadi itu adalah persyaratan boiler ya. Ada 4 persyaratan di sini. Oke, kemudian di sini adalah ini adalah skema dari turbin uap. Boiler sendiri ditunjukkan oleh huruf A. Oke, ada di sebelah kanan. Oke, di sini bisa kalian lihat boiler ini di huruf A. Jadi dari boiler uap nanti akan dihasilkan dengan tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi. Lalu tekanan dan temperatur yang tinggi tersebut akan menuju ke turbin. Oke, jadi turbin dapat bergerak karena adanya tekanan dan temperatur yang tinggi ini. Oke, dari turbin, kemudian uap tersebut
akan mengalami penurunan tekanan dan temperatur. Oke, penurunan tekanan temperatur ini lalu akan menuju kondensor yang ditunjukkan oleh huruf M. Jadi pada kondensor ini tekanan tadi, uap tadi akan berubah menjadi cair karena adanya proses pendinginan yang dilakukan oleh kondensor. Oke, jadi kondensor itu ditunjukkan oleh huruf M. Kemudian kondensor tadi tahu uap yang menjadi cair tersebut akan dipompa kembali oleh pompa kondensat. Itu ditunjukkan oleh huruf O menuju bak air panas. Jadi ini penampungan ya di sini ya. Jadi penampungan air panas. Kemudian akan dipompa kembali lalu menuju huruf R yaitu adalah pemanas awal pada boiler. Jadi nanti air tadi kembali lagi ke boiler, kemudian dipanaskan lagi menjadi uap yang bertekanan dan bertemperatur tinggi, lalu akan menuju ke turbin kembali. Seperti itu prosesnya. Oke, ketel uap dibagi menjadi tiga. Oke, yang pertama fire tube steam boiler atau ketel uap pipa api. Yang kedua adalah water tube steam boiler, ketel uap pipa air. Ketiga adalah pemanas listrik atau thermal boiler. Oke, untuk kita sebut saja boiler pipa api ya, fire tube steam boiler. Oke, boiler pipa api itu ditunjukkan di gambar sebelah kanan atas ya. Oke, jadi di dalam pipa-pipa tersebut terdapat api. Oke, apinya itu nanti sebagai pengubah air menjadi uap. Jadi dalam pipa-pipa itu terkandung api yang fungsinya untuk menguapkan air yang ada di dalam boiler. Kemudian water tube steam boiler atau boiler pipa air. Ini perbedaannya adalah boiler pipa air di dalam pipa-pipanya tersebut diisi air bukan api ya. Apinya itu nanti dari tungku pemanas lain. Jadi pada gambar ada di pojok sebelah kiri bawah. Yaitu adalah water tube boiler. Oke, ini akan kita bahas prinsip kerjanya ya, secara detail ya. Ini adalah gambar dari boiler pipa api, di mana di sini ada hot coil atau pemanasnya. Biasanya pada uh, mesin penggerak utama turbin uap, bahan bakarnya adalah berupa gas ya. Gas ini nanti yang akan dibakar. Oke, kemudian dalam pipa api tersebut air yang ada di dalam boiler itu akan menjadi uap dan uap itu nanti akan menuju ke sudut turbin. Jadi seperti itu proses kerjanya. Oke, di dalam pipa-pipa tersebut terdapat api ya pada boiler pipa api. Ini adalah boiler eh, pipa air. Oke, di sini kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan atau di bawah juga ini adalah boiler pipa air. Perbedaannya adalah di dalam pipanya tersebut terdapat air. Oke, ini terdapat air. Kalau sebelumnya terdapat api pada boiler pipa api, di boiler pipa air ini adalah air. Oke, jadi di dalam air ini, di dalam pipa ini air dipanaskan, lalu nanti hasilnya akan digunakan untuk keperluan buat bantu ini ya atau mesin penggerak utama ya turbin. Ini salah satu kerjanya juga boiler di. Oke, jadi di sini pemanasnya adalah oil burner ya. Jadi dibakar, panaskan pipanya. Oke, pipanya itu ada berupa panas. Di air yang ada dalam boiler tersebut nantinya akan berubah menjadi uap. Oke, ini adalah pipa api. Oke, dan ini adalah pipa air. Oke, ini pipa air. Oke, di sini bahan bakarnya adalah full burner. Kemudian di dalam pipa tersebut dapat air. Nanti air dalam pipa tersebut akan
mengalami peningkatan tekanan dan temperatur. Oke, kemudian di sini kita lihat yang dihasilkan dari boiler pipa api adalah satu menghasilkan hasil uap yang basah. Oke, dalam pipa api ini ya, hasil uapnya basah. Oke, tentu saja ini tidak baik untuk penggunaan aplikasi turbin uap. Lalu tekanan rendah, kurang dari 16 bar saja. 3. Produksi uap lambat karena jumlah air yang dipanaskan sangat banyak. Terus keempat, umumnya digunakan untuk pesawat bantu. Ya, jadi pipa api ini digunakan untuk pesawat bantu ya, tidak bisa digunakan sebagai uh, boiler untuk menggerakkan sudu-sudu pada turbin uap. Jadi ini hanya digunakan untuk pesawat bantu saja. Air. Pipa air ini menghasilkan uap yang cukup kering ya, lebih kering daripada pipa api. Lalu tekanan cukup tinggi di atas 16 bar. Produksi uap lebih cepat. Juga ini digunakan sebagai sumber tenaga untuk mengerak. Jadi pipa air ini digunakan umumnya di mesin penggerak utama yang menggunakan turbin uap. Oke. Jadi jelas ya perbedaannya antara pipa air dan pipa api. Jadi cukup di sini saja materi mengenai boiler pipa air dan pipa api. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.